oleh Scopus.com. Yang ini menjadi salah satu impian bagi semua peneliti, semua dosen di seluruh dunia. Sampai sekarang Scopus belum ada yang bisa menandingi luasnya, ya. Dan bagaimana cantiknya Scopus.com itu melihat progres, melihat perkembangan, melihat perjalanan dari kualitas paper kita, baik dimulai dari citasi, kemudian H-index, sampai kepada mengangkat jurnal dan reputasi dari peneliti itu sendiri. Bahkan bisa mengangkat bangsa dan negaranya. Kalau kawan-kawan melihat di mana di Simago, kawan-kawan di situ ada namanya Jurnal Country Rank. Jadi kawan-kawan semuanya di situ ada ranking jurnal-jurnal yang berdasarkan kepada negaranya masing-masing. Jadi kalau kawan-kawan nengok sedikit dari Simago, ya di situ Indonesia peringkatnya masih kalah jauh lah dengan negara-negara kita di tetangga, ya. Oke. Pada hari ini silakan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, ini sudah ada sharing session ini yang ada yang pertama dari siapa nih? Mas Hendri. Iya, Mas Hendri. Mas Hendri monitor, Mas Hendri. Siap. Iya. Pertanyaannya, apakah jurnal Scopus harus mengutip atau memuat referensi dari Scopus saja atau bisa dari luar? Luar Scopus maksudnya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada batasan jumlah kutipan referensi dalam satu kalimat atau paragraf? Oke. Ya, Mas Hendri sudah punya Scopus belum? Belum. Belum. Sementara. Nah, maunya kalau sudah punya mau tak buka kemudian mau tak nganu apa tak tak ulik bagaimana Scopus itu memiliki pola, ya, memiliki pola. Oke, kalau belum memiliki pola, Udah. Coba Das Masela. sudah punya, Ya, Scopus. sudah. Oke, boleh saya buka? Boleh. Oke, namanya siapa? Das Masela. Oh, marganya Das Masela. Dasma Dasma Sela. Seperti ini ya. Ya, ya. Terus Yehiel pakai Y. yang mana? Dasma Sela apa? Siapa namanya? Yehiel Y pakai Y. Y Y H I. H. Tidak. E dulu. Oh, Sela ini ya. Tidak, yang first name-nya. First name-nya Oke. Yehiel. Y H I Yehiel. Y E H I L. Yehil gini. Namanya E dulu Yehil. baru L. Eh? E. Yehiel. Gini. L. Ya, oke. Bapak dari mana nih? Namanya udik sekali ini. Iya, benar. Bapak dari mana? Belum ada. Enggak, Bapak dari mana maksud saya? Dari Papua. Oh, dari Papua. Bapak belum Ya, punya Scopus. udah ada. Coba. Ini. Oh, salah. Dharma Selanya. Das. Oke, saya ulang. Ini gimana? Das Masela, benar. Kelasnya. Terus, terus Yehil ini benar dah? Udah, Benar. benar. Nah, kan nggak ada. Nah, Kok nggak bisa ya? bukan nggak bisa, nggak ada. Masa? Bentar. Berarti Eh, penulisannya atau ya, kanu. Coba Dharma Sela saja ya. Karena Y-nya mungkin ini mungkin Y ya. Mungkin lah ya. ya benar. Nah, Benar. coba. Nah, ini. Ini. Ya, Oke. University of Papua. Di mana nih, Pak? Di mana? Di Sorong Papua atau di... Manokwari. Oh, Manokwari. Manokwari. Oke. Bapak boleh saya buka ya ini ya? Bisa. Oke. Nah, ini kira. Dari Manokwari, Universitas Papua Manokwari ya. Bapak sudah Ya, punya Scopus tahun 2022.
2021 2022 satu. Oke. Sekarang Sementara. ini conference ya 2 kali ya. Ya, Nah, coba nih saya buka ini. Oke. Ini bagus nih Pak. Ini bagus nih. Q4, Q3 ya, 26. baru memulai. Enggak apa-apa. Memang ada memulai langsung banyak. Malah aneh gitu. Oke. Bapak dosen tahun berapa? Udah lama, Oh, udah lama. Oke. Nah, ini bersama Pak siapa nih, Pak? Saya boleh Pak cek nih. Ridwan. Pak Ridwan. Pak Ridwan tuh mana nih? Orang mana nih? Sama, Oh, Papua juga. sama. Ini Papua juga semua University. nih. Ya, Oke, bagus lagi besok kalau banyak dari teman lain, Pak. Jangan satu kampus, Pak. baik, baik. Apalagi dari luar negeri lebih bagus lagi. Oke. Bapak yang mana nih? Kok ada Gas Hendrikson? Marcella ya. Oh, ada Hendriksonnya. Ya, Oh, oke, oke. Bapak bidangnya kelautan. kelautan. Di sini ada view profilnya kelautan. Ada di bawahnya kan. Ya, Marin ya, marin ya. Ya, Di sini ada. bisa jadi. Iya, mau dibikin jauh dikontrakan itu. Oke, oke. Sekarang saya ulik punyanya Bapak yang Q3 ya, yang Q3. ya. Oke, lihat ini ya Pak. Ini pola seperti ini Bapak harus tahu dan Bapak harus menyadari setiap membuat kalimat berikut apa membuat paper berikutnya nih Pak. Lihat ini ya. Ini Oke. kita akan buka Nah, laporan RT RW, langsung kita naikkan ke oh, atas. Artinya kita minta oke, oke, minta tolong di mute. Minta tolong di mute. Oke. Ini ini Bapak bersama orang lain kan? Nah, ini Ya. kalau bisa seperti ini, Pak. Kalau bisa yang linknya seperti ini lebih banyak, Pak. Ini tidak Oh, ada, ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Nah, yang paling banyak kalau bisa yang gini nih, Pak. Yang link. Artinya paper itu terindeks di Scopus. Kalau ini papernya oh, ada 29 ya. Ada 29 ya. oke. Ada 29 referensinya. Tadi kan kaitannya dengan pertanyaan Bapak ya. Ya. Ada 29. Kalau bisa linknya yang seperti ini, Pak. Growth and mortality. Kalau ini kan marine fish. Ya kan? Kalau ini tidak terindeks Scopus. Nah, seperti ini kalau Oh, bisa mayoritas, Pak. Kalau ada 29, kalau bisa 25 itu kalau bisa, Pak. harus Ah, fokus. Scopus. Artinya, Oke, baik. artinya tetap boleh, tapi jangan mendominasi. Oh, oke. Oke. Kalau kalau perlu saya buktikan ini Pak ya. Ini saya cek coba ya. Ini Q berapa coba ya. Ini Q1 kan kelihatannya nih. University ini. Nah, lihat ini ya. Ini pola seperti ini saya pelajari, Pak. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ya. Supaya nanti naik. Bapak tidak main di Q4, Q3 terus. Ini kan. Siap. Apa ini? Biodiversitas. Ini Q2 ya. Lihat ini ya. Nah, Q2. Lihat referensinya. Oh, satu. Oh, belum banyak nih. Masalahnya baru ketiga dia. Coba kalau nanti cari yang Q1 ya. Ini belum banyak juga nih, Pak. Belum banyak. Sekarang saya mau cari yang marin aja, Pak. Yang marin ya. Yang Q1 yang marin ya. Supaya Bapak Oke. dan kita semuanya harus menikmati bahwa Trindex Scopus itu penting referensinya itu. Siap. Kita cek misalnya tentang marin. Marin apa, Pak? Kalau marin itu kan kelautan ya. Marine Science. Sciences gitu ya. Ya. Ini kan. Nah, coba kita cari yang Q1 ya, Pak. Oke. Kita cari yang Q1. Q1 biasanya yang citasinya banyak sekali. Kita cek ya, citasinya banyak. Nah, ini kita geser ke bawah. Oke. Nah, ini kan yang terbaru kalau bisa ya, yang ini ya misalnya nih. Nah, ini kita buka. Marine Geology. Nah, ini Q berapa nih? Kita cek. Nah, Q1 ya, Pak. Q1 ya. Ya, ya, Q1. Nah, referensinya berapa nih, Pak? 359. Ya kan? Coba lihat nih, loh. Ya kan? Loh, lihat apa?
Tuh, Oke, baik, gitu Pak. baik. Nah, ada Ya. yang enggak, tapi tetap mendominasi Pak warna biru nih Pak. Mendominasi. Oke. Nah, Bapak kalau ingin naik pangkat ke Q1, kalau bisa nih, lah, kalau saran saya lah Pak ya, ini bukan mendewakan Scopus, ya Iya, kan? Intinya kan kita mau terindeks Scopus kan, siap. iya kan? Berarti Bapak nggak boleh meninggalkan referensi dari Scopus. Kalau bisa 100% Q1 dari Scopus. Wah, ini Oke, di siap. break itu Pak nanti. Editornya itu langsung, ah, gitu loh. Oke. Gimana Pak? Cocok toh? Baik, baik, Itu. baik, Wah, mau bukti lain dong, lihat kan? Lihat toh Pak? Oh, kan lihat baik. sekali. Biru-biru semua kan? Oh. Padahal referensinya 359. Oh, itu. Coba kita buka berikutnya coba. Beda dengan yang punyanya Bapak tadi kan? Bapak Siap. kalau mau naik pangkat ya gitu polanya Pak. Saya nggak bisa mentolerir kalau referensi kok nggak jelas atau apalagi nggak ada jejak digitalnya, ya sudah lebih baik ya ngalah Hmm. wae. Mohon maaf, walaupun itu promotornya Bapak misalnya loh. Gitu lah Pak. Kan sering Baik, baik. kalau orang menulis skripsi, tesis atau disertasi menurut Sugiono, kan sering tuh Pak gitu Pak. Menurut Suharsimi Arikunto kan gitu tuh Pak. Itu dewanya riset kan itu Pak Prof Sugiono yang mana. Tapi kalau bukunya tidak terindeks Scopus, ya nggak usah dipakai. Gitu Pak maksud saya Pak. Baik. Siap. Oke ya Pak, bukan kejam ya Pak. Luar Kira kejam. biasa. Enggak, ini karena yo karena tulisan kita, tulisan Pak ini, ah, tulisan ini kepengen naik gitu loh Pak. Tulisan Bapak ini Baik, kepengen naik. Nah, tulisan Bapak ini baik. CAT structure, coba Pak, ini misalnya nih Pak. CAT structure, growth pattern, and condition factor of grouper fish caught in the water near Wayapin, misal Raja Ampat. Coba Pak, ini Pak. Ini kan ilmu bagus loh Pak. Kalau misalnya salah menempatkan almari kan yang rugi kan tulisannya Pak. Baik, baik, baik. Nah, kalau ditempatkan di Q1, wah, kebermanfaatan Bapak, kepengaruhan Bapak sebagai seorang peneliti, seorang saintis tentang marine science diakui dunia. Gitu loh. Bisa menerima Pak logika saya Pak? Siap, siap. Oke. Jadi begitu Pak caranya. Jadi yang perlu kita perbaiki apa Pak? Cara mendapatkan referensi terbaik dunia dengan cara Ya, cepat. Itu yang Bapak harus perbaiki. siap. Oke, bisa Pak menjawab itu? Siap, Pakai apa Pak? siap. Siap, siap. Nah, pakai apa Pak mencari referensi terbaik? Scopus Nah, Q1. oke. Oke, es. Terjawab ya Pak ya? Siap. Oke, udah terima kasih. Terima Kita kasih lanjutkan. penjelasannya. Ya, Luar kita. biasa. Terima kasih Pak. Selamat, semangat dari Papua. Keren, saya sudah ke Papua sekali. Tinggal ke Manokwari. Semangat. Iya, saya ke Manokwari belum nih. Nanti kalau ada undangan dari Pak Pak Siap, siapa? siap, siap. Cawan lah, saya akan datang lah ke sana ya. Siap. Oke, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oh, pertanyaan Bapak yang kedua, apakah ada batasan kutipan ya Pak ya? Referensi dalam satu kalimat ya Pak ya? Benar. Gini Pak, tulisan paper ilmiah itu bukan mengarang buku. Jadi orang baca paper itu tidak punya waktu, Pak. Bayangkan kalau misalnya Bapak menulisnya itu satu referensi, satu misalnya dari sini, satu satu ini, misalnya satu referensi miliknya nomor 3 ini misalnya, dikutip Ya. 5, 10, 20 kalimat. Nah, berarti nanti tulisan Bapak jadi panjang, Pak. Hmm. Nah, kalau panjang, Bapak tulisannya panjang tapi referensinya kurang. Oke. Nah, saran saya ambil 2 maksimal aja, Pak. Misalnya dari bawel, bawel nih, Oh, bawel boleh ya. ini 2 kalimat dari bawel, 2 kalimat dari kuter, 2 kalimat dari robisus, 2 kalimat ini, Pak.
Nah, nanti Oh, kalau banyak kalimat, apalagi satu paragraf, itu namanya kompilasi nanti, Pak. oke, Oke, Pak. Itu siap. itu logika logika kita membangun paper ya. Oke, terjawab. Pak Terima kasih. Pak Joy, Ya, dalam satu kalimat itu maksud saya ada batasan jumlah batasannya. Misalnya dalam satu kalimat tadi Pak Joy bilang dua. Apakah hmm. kita bisa tambah lebih dari dua, tiga, empat, bisa lima gitu dari satu kalimat itu sumbernya? Ya tetap dari satu satu referensi itu kalimatnya kan kita bongkar, Pak. Oke. Kalimatnya kan kita bongkar, jangan ambil persis, Pak. Iya, benar. Jangan diambil persis, dibongkar, satu kalimat saja diambil, kemudian kita parafrase sendiri. Nah, gitu aja. Jadi, Hasil parafrasenya dari kalimat itu nah, misalnya mirip juga dengan orang lain. Punya orang lain gitu nah kita bisa. boleh nanti jadi satu kalimat miliknya dua orang, begitu. Oke, siap. Nah, misalnya tentang ilmu tentang kelautan ini sekarang lagi mengalami tren yang terus meningkat. Menurut Alim, menurut Handian, menurut Nurul, menurut siapa, ya gitu boleh. Siap, siap. Eh, jadi buat kalimat yang umum, sehingga nanti itu dibenarkan oleh banyak referensi. Nah, satu kalimat jadi miliknya banyak orang. Oke. Gitu, Pak. Tapi kan Baik, kita tidak mengambil persis. Kalau ngambil persis nggak boleh. harus diparafrase. Harus diparafrase. Gitu. Clear ya, Pak? Luar biasa. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Oke. Hence, Hence. Hence mana ada Hence? Hence. Tidak bisa open mic, Pak Jo. Oke. Hence. Jadi begini Bapak Ibu, ini pertanyaannya, mana lebih acceptable penulisnya, tunggal atau banyak penulis? Lintas ilmu dengan pembahasan satu bidang ilmu. Mana yang lebih acceptable? Bapak dan Ibu semuanya, ingat ya, ketika kita ini masuk ke dalam dunia Scopus, kita ini akan masuk ke dalam dunia subjektif, dunia ilmu. Ilmu itu ada unsur subjektifnya. Nah, bagaimana supaya mengurangi subjektivitas individu, maka saran saya subjektif itu ditambah 2, 3, 4 orang. Sehingga antar intersubjektif itu akhirnya mendekati namanya objektif. Gitu loh, Pak. Bisa menerima enggak logika saya ini? Jadi kalau sendiri, menulis sendiri, itu subjektivitasnya kan tetap ada, toh. Nah, itu kebenaran yang tidak mutawatir kalau bahasa apa hadis tuh, ya toh? Kalau diriwayatkan oleh banyak orang, itu lebih Bahasa hadis. lebih trusted gitu loh. Betul nggak, Pak? Oke, logika enggak? Logis enggak, Bapak Ibu? Jadi, Betul. kawan-kawan semuanya, jangan terobsesi membuat tulisan terindeks Scopus sendiri. Bukan nggak boleh, boleh. Ya, boleh. Ya, jadi ini saya tekankan, bukan nggak boleh, boleh. Tapi kebenaran ilmiah itu adalah kebenaran subjektif. Kebenaran yang menurut banyak orang. Kebenaran yang menurut empirical evidence. Jadi, empirical evidence orang satu dengan yang lain bisa berbeda. Gitu. Nah, kita kasih logika ya Bapak Ibu ya. Kita kasih logika ya. Ada ilmu yang namanya ilmu itu sudah tumbang oleh ilmu baru. Namanya ilmu geosentris. Pernah dengar Bapak Ibu? Ilmu geosentris pernah dengar? Pernah Pak Jo. Pernah, Pak. Apa itu? Bumi Pernah. adalah pusat tata Surya. 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 Ilmu itu diyakini ratusan tahun, Pak. Tapi tumbang dengan ilmu baru yang namanya Heliosentris. geosentris. Pertanyaannya, apakah yang geosentris itu tidak empirical evidence? Empirical evidence, Pak. Empirical evidence itu apa tuh artinya? Dibenarkan oleh panca indera. Oh, jadi kalau kawan-kawan membuat tulisan ilmiah itu harus dibenarkan oleh panca indera. Jadi tidak ada yang namanya indera keenam.
indera keenam itulah potensi menipu. Mohon maaf ya. Tok leh wae aku ya. Kalau sendiri itu kan potensi menipu ada toh, Pak? Ya. Itulah kenapa itu tidak trusted. Supaya trusted banyak orang, empirisnya banyak orang. Sehingga nanti mudah dipercaya. Nah, kembali ke geosentris. Geosentris apakah tidak ada empirical evidence? Ada, Pak. Apa itu? Bumi di sini, kita duduk di sini. Kemudian matahari terbit dari timur. Ya toh? Sore tenggelam barat. Esoknya terbit lagi. Ya toh? Sore tenggelam. Itu kan seakan-akan secara kasat mata, empiris observasi. Ya kan gitu toh, Pak? Kan itu secara empiris benar, Pak. Oke. Tapi tumbang ilmu itu dengan heliosentris kan gitu, Pak. Nah, jadi yang berkeliling itu bukan matahari tapi kita. Loh, kok rasanya empirisnya nggak seperti itu? Iya, karena kita ini kecil, buminya besar, jadi kita tidak terasa bahwa kita itu mutar, gitu loh. Dan kita juga tidak terasa, padahal bumi itu kecepatan berputarnya itu berapa ratus kilometer per jam tuh, saya tidak tahu saya. Itu juga kecepatan tinggi, Pak. Nah, oke, bisa menikmati tidak? Jadi Bapak Ibu jangan terobsesi membuat tulisan sendiri. Menurut saya jangan. Nah, kalau bisa 2, 3, 4, 5. Kalau bisa lintas negara, lintas institusi. Itu kayak saran tadi Pak Hendri tadi. Ya. Jadi kawan-kawan semuanya libatkan banyak orang supaya ilmu itu menjadi lebih mudah diterima orang. Kemudian yang berikutnya, jangan berpikir bahwa kawan-kawan semuanya itu kalau saya sudah terindeks Scopus, kemudian mudah tulisannya diterima. Enggak, Bapak dan Ibu. Bukan orangnya yang dicari. Yang dicari adalah tetap kontribusi dari tulisan kita, apakah ada apa enggak. Itu harus Bapak Ibu tanya setiap membuat paper. Walaupun profesor, doktor, siapa. Tapi jelas tulisannya tidak memberikan kontributif, ya dibuang, Pak. Oke? Jadi kalau sudah terindeks Scopus, berpikirnya Bapak Ibu menulisnya, jangan lagi bagusi karena profesor, bagusi karena punya uang. Enggak, Pak. Yang dibutuhkan adalah kontribusi dari paper. Rektor copot, punya uang copot, profesor copot. Namanya saja, Pak, yang nanti muncul di Scopus. Gitu, Pak. Ini saya jadi juru bicaranya Scopus ya. Enggak, Pak. Saya ngikuti polanya mereka, Pak. Ya. Oke. Apakah sudah bisa menerima? Pak. Apa tadi? Karena enggak bisa buka mic tadi. Ya, Pak. Siapa tadi, Mas? Hence ya? Hence, Oke. Pak. Hence. Begitu ya. Lintas ilmu juga nggak apa-apa. Bagus, Pak. Lintas ilmu nggak apa-apa, Pak. Contoh sederhana. Misalnya saya seorang guru. Apakah saya harus tahu tentang hukum? Ya tahu, nggak apa-apa. Artinya ikut dalam pendidikan hukum nggak apa-apa. Orang hukum masuk dalam pendidikan juga nggak apa-apa. Karena apa? Itulah yang namanya ilmu saling menyapa. Bayangkan kalau Bapak Ibu orang guru tidak tahu tentang hukum. Zaman dulu tempeleng siswa itu biasa, Pak. Betul nggak, Pak? Sekarang jangankan nempeleng siswa. Gimana, Pak? Membuli aja sudah kena pasal perundungan, toh. Ya kan? Itulah kenapa Bapak dan Ibu kita harus membuka diri. Tidak ada namanya pemisahan antar bidang ilmu. Yang ada hanya pembagian. Membagi itu artinya masih saling menyapa. Selesai. Henco. Yopi Romadani. Roma Filani. Wah, Roma Filani. Oke. Siap, Prof. Oke, dari mana Pak Yopi? Kuningan, Prof. Kuningan. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat ya. Oke, ini judul ya. Judul terus dipertanyakan kenapa sih, Pak? Kan rumusnya jelas, Pak. Kurangnya, takutnya kurang apa tuh, Prof? Nah, takutnya Kurang greget gitu. Oke. Saya buka sekarang ya. Intinya MSO ya. Method signifikan, munculkan signifikan untuk mewakili kontribusi ya.
Eh. Mm, 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 mm. Oke, ini ya, buat saya. Oke, lihat ya, Bapak Ibu. Wih, kenapa nih? Oh, buka Mendeley suruh. Udah, ya pertanyaan Bapak ya. Tung, sip, exam browser solusi untuk mencegah kecurangan pada ujian online. Oh, ini kan udah jelas kontributifnya nih Pak. Hmm. Nah, untuk mencegah itu apa Pak? Ya, Prof. To prevent. Nah, jadi coba kalau misalnya save exam browser solusi untuk mencegah, solusi ini tidak usah Pak. Yes. Nah, Oh. ini wah Pak. Save exam browser untuk mencegah kecurangan pada ujian online. Oh, udah tuh, Pak. Keren banget ini Pak. Jadi sudah muncul ini Pak. Ini adalah signifikansi. Ini adalah metode yang Bapak temukan. Kemudian kecurangan ini. Nah, kecurangan inilah objektifnya. Ini semuanya hanya penjelasan saja, Pak. Penjelasan itu artinya apa? Boleh dipakai, boleh enggak. Kalau misalnya kecurangan pemilu, kok kecurangan pemilu? Mohon maaf ya yang sakit hati ya. Ini Pak. Intermezzo ya, Prof. Eh? Intermezzo aja, intermezzo itu mah. Iya, 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 iya. Ini masalah lagi anget-angetnya ya, Pak. Wah. Nah, Masih ini ya. sedih Pak Jo, Gimana, Pak? masih sedih. Waduh, ya. Udah, Pak. Udah usah sedih, Pak. Udah kembali ke dunia nyata sekarang, Pak. Kalau tidak punya Betul, paper, Prof. Scopus, Betul, Pak. jadi profesor. Wes gue ya, Pak. Wes. Ini aja sudah cukup, Pak. Judul ini sudah cukup nih, Pak. Ini judul ini sudah cukup. Save exam browser untuk mencegah kecurangan ujian online. Udah cukup, Pak. Ini semua nanti dijelaskan di riset metode itu, Pak. Oh. Itu, Pak. Oke. Itu, Pak. Iya, Jadi kan iya, Pak. bahasa Inggris kan. Nah, bahasa Inggris kan. Nah, nanti terus Bapak mencari referensi terbaik. Sini, sini, sini. Aduh. Ini LC Fire, Pak. Anak saya ini, Pak. Namanya LC Fire. Nah, dada dulu, dada dulu. Nih, ini kameranya nih. Nih, ini kameranya, dada. Nah, Ya. oke. Ini namanya LC Fire. Bapak kalau mau ketemu LC Fire di rumah saya nih. Biasanya online ya, Pak. Iya. Nah, ini kan. Oh, jadi tuh, Pak. Save exam browser to prevent online exam cheating. Oh iya, kayak isengnya monyet ya. Oke. Nah, sekarang kita cari coba save exam browser. Nah, ada enggak di Scopus? Coba kita cari ya, Pak. Nah, salah satu kata kunci kan. Kita Iya, geser, Pak. Pak. Bapak harus cukup referensi. Setiap membuat kalimat harus cukup referensi. Ini kan katakanlah ini dari pertemuan Bapak kan. Tapi pertanyaannya apakah memang ini ada yang meneliti tentang ini? Link Save Exam Browser. Ada tidak? Ada Pak, 11 Pak. Coba ya. Coba ada bahasa lain enggak Pak? Coba ya. Ini baru 11 Pak. Ini belum terlalu populer nih Pak. Coba kita buka abstraknya coba Pak. Apakah memang Save Exam Browser? Oh, ini Pak. Ini ya Pak. Iya. Ada tak Pak? Oh, SEB. Ini boleh nih Pak. Ini namanya sudah ada yang meneliti nih Pak. Oh, kan? Nah, gitu. Nah, Bapak setiap keyword kan cari 10 toh. Ini sudah ada 11, ambil aja semua Pak yang terdekat. Walaupun ini discontinue nggak apa-apa Pak. Ambil aja Pak. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Karena baru sedikit masalahnya Pak. Anunya deh, apa? Yang Kalau ngambil dari koresponden boleh juga, Prof. koresponden dari mana? Dari Scopus, dari Scopus ini .com.
Kan Koresponden ada yang mesti. koresponden, ada artikel. Oh, jangan ini cari ini. Jangan ini kan tipe ini kan. Iya. Nah, tipe ini harus cari yang artikel. Oh, artikel aja berarti. Artikel kalau enggak yang mana ya? Kita cek. Coba kita sortir ya ke bawah. Conference paper. Nah, ini loh, Pak. Nah, cari artikel jangan. Iya. Kalau terpaksa harus conference enggak apa-apa. Koresponden jangan. Jangan. Saya paham. Memang ada koresponden masuk Redax Scopus. Nah, cari jurnal Inggris. Atau enggak semuanya. Nah, dari 11 tersortir. Wah, cuma satu. Nah, Berarti iya makanya. cuma satu ini aja. Ah, oke, di dibongkar kalau gitu, dibuka lagi, dibuka, jangan disempitkan. Conference juga masukkan aja conference. Nah, ini artikel conference masukkan, kemudian buku masukkan, ini masukkan semua. Nah, udah, is. Jadi berapa? Oh, tetap 11. Sudah ini aja Pak, ambil aja Pak semua Pak, nggak apa-apa Pak. Iya. Nggak apa-apa. Karena eh, ini artinya novelty. Bapak bisa cerita nanti dalam namanya rasional. Nah, dalam paper itu kan ada rasional, toh, Pak. Iya. Rasionalitas dan tujuan tuh. Riset ini penting karena tidak banyak peneliti tingkat dunia bilang gitu, Pak. Yang Hmm. meneliti tentang Yap. script exam browser yang publish di jurnal bereputasi tinggi. Misalnya gitu, Pak. Itu namanya Hmm. rasional. Sehingga novelty-nya Bapak bisa cerita itu. Nah, kan ini toh anunya. Rasionalnya nanti masukkan sini. Sebelum tujuan paper. Mana ya, masukkan mana ya. Masukkan ke nih. Jawaban nomor nih. Nomor, Bapak Tiga sudah ya. lihat saya belum? Sudah Pak. Lihat kan? Saya udah ikut kelas online Pak. Nah, yaudah. Wes, ikuti aja Pak. Wes, sampai bosen, sampai terindeks Scopus nanti yang video saya baru dibuang. Sampai bosen, sampai terindeks Scopus, sampai Scopusnya 37 seperti saya, baru tinggalkan saya. Ya Pak? Gini, ini loh. Rasional tuh sini loh Pak. Ini loh. Nomor 3 nih. Riset Tiga ini ya. penting karena belum banyak peneliti-peneliti dunia. Oh, ngono aja Pak. Wah, berani Pak. Karena jelas kelihatan tadi Pak. Yang meneliti tentang metode ini, metode apa namanya temuan safe exam browser tadi, yang mengangkat menjadi sebuah penelitian bereputasi tinggi. Oh, ini loh Pak. Tempelkan di sini Pak. Maka riset ini bertujuan untuk menggali. Gitu loh Pak. Asik ya? Asik dah. Siap. Oke, selesai. Pertanyaannya sudah terjawab kan? Yang no dan no-nya apa kira-kira Pak? Membahas apa tuh? Yang poin 1 dan Oh, poin poin 2-nya tuh. satu, untuk mengukur kualitas sebuah capaian belajar, sering di sekolah mengadakan namanya ujian. Itu known. Oh, betul. Buat 5. Ujian bisa macam-macam. Ada tertulis, ada wawancara. Gitu kan buat yang mengerucut toh, Pak nih. Ya. Terus nanti nomor 2, namun pada kenyataannya masih ada kecurangan-kecurangan dalam melaksanakan ujian. Oh, itu kan namanya gap toh, Pak. Iya. Salah satu kecurangan berpotensi besar ada pada tipe ujian online. Online. Oh, gitu loh, Pak. Gimana, Pak? Siap. Bisa kan? Siap. Bapak Siap, jangan siap Pak Jo. Bapak jangan cari referensi dulu, Pak, ketika menulis ini ya, Pak. Ketika Ya, menulis 1 satu sampai dua. 7, sampai 7, betul 7, Ya. jangan mencari referensi dulu. Bapak cerita saja dulu. Oh. Sehingga konklusinya itu bisa nganu. Bapak tidak kehilangan arah nanti, Pak, ketika mensitasi itu. Kadang kan orang mensitasi di tengah jalan kehilangan arah, toh.
Wah, ini Kemarin 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 nyoba begitu Pak. Jadi Pak Jo jadi mentok di nomor 2 jadinya tuh. Ini ah, anonya apa? Bapak jawab dulu sampai conclusion ya, Pak. Jawab dulu. Saya Oh. melihat, pokoknya selesaikan. Kalau saran saya, Pak, menjawab 1 sampai 7 ini sekali duduk, Pak. Bapak jangan pergi dari tempat duduk sebelum selesai conclusion. Oh gitu. Kopi siapkan, teh siapkan, supaya apa, Pak? Membiasakan otak kita itu apa? Selesai napas satu topik gitu loh, Pak. Ya. Satu kali duduk ya Pak. Ya, sekali duduk. Itu saran saya tuh, Pak. Nanti kalau mencitasi sambil jalan nggak apa-apa. Tapi kan ini kan namanya bahasa saya itu gini loh, Pak. Membuat rumah itu, ini kan pilar-pilarnya, Pak. Gitu. Ya. Pilar-pilarnya itu yang penting berdirikan dulu. Pilar 4, soko guru 4, ada blandar, berdirikan dulu. Kalau mungkin tambah atap secukupnya saja. Wes, berdirikan itu dulu, Pak. Rumah itu. Nanti nanti temboknya pakai dinding pakai bambu apa pakai emas sekalipun itu nanti sambil jalan, Pak. Yang penting rumah itu berdiri dulu, Pak. Lah paper itu ini selesaikan dulu. Oke? Lah Bapak itu biasanya kan sering membuat kalimat satu dua membuat paper itu 1 2 terus setelah itu pergi. Kan gitu tuh Pak biasanya itu. Iya. Nah, itu nanti yang nggak jadi-jadi papernya. Wong nek paper tuh sekali napas kok. Selesai gitu loh, Pak. Oke? Gimana, Pak? Siap, siap dicoba lagi Bukan Pak Jo. masalah nggak bisa. Bukan masalah tidak mampu. Strategi saja yang Bapak perlu Iya. perbaiki. Itu toh. Kemarin kayaknya salah strategi Pak Jo. Iya, Jadi saya nomor 1 dulu dicari hmm. nolnya, kemudian Ah, unknown-nya supaya ada gap-nya gitu kan. Jadi sambil nyari citasi juga, nyari waduh, nyari jangan. nyari juga. Jangan. Pokoknya jangan mencitasi. Pokoknya lupakan mencitasi dulu sampai Bapak menyelesaikan conclusion. Oke? Dari 1 sampai 7 ini, Bapak yang perlu kerjakan adalah nomor 5 dulu, Pak. Risalnya, Pak. Oh gitu. 5 beresi dulu, Pak. Namanya apa tadi? Wah, aku jeram kali terus aku. Apa? Shape exam browser itu Step apa? example. Gitu loh, Pak. Shape Ya, exam browser itu apa? Kemudian ini kalau ada gambar, ya gambar-gambar, atau ada panah atau apa gitu loh, Pak. Tapi saya kan tidak tahu, iya, Bapak yang tahu kan? Nah, itu temuan itu iya. tempelkan saja di risal ini, Pak. Bapak tidak usah komen, tidak usah komen. Udah, Bapak itu akan menjual ini. Jadi kalau orang bakul jamu itu sudah obat sakit gigi sudah saya temukan. Ini di kantong, gitu. Jadi ke pasar itu ya jelas ingin menjual obat sakit gigi itu loh, gitu. Jadi Bapak fokus ke situ. Jadi saya menemukan Safe Exam Browser. Dah, itu yang saya jual. Bapak akan ngunek-ngunek kayak bunyi-bunyiin semua kalimat ini ya menuju menjual itu. Oke. Coba rasakan, Pak. Buat dulu, Pak. Kalimat-kalimat dari luas mengerucut, nanti dari ngerucut meluas. Nah, rajin setiap hari Kamis ya, Pak. Datang ya, Pak. Siap. Insya Allah rajin terus Pak Jo. Nah, posisi di mana, Pak? Saya di Kuningan Pak Jo. Oh, di Kuningan ya. Nanti kapan-kapan ke Jogja lah main Pak Jo. Boleh, 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 boleh. Dengan Siap, senang hati. Dengan senang hati. Silakan datang ke Jogja ya. siap. Terima Oke, kasih Pak Jo. sama-sama. Lanjut, Batam, ada yang mau komen? Kan? Batam, Batam, gimana? Apa kabar Batam? hujan, Alhamdulillah, banyak berkah itu Pak namanya ya Pak. gerobokan banjir. Wih, siapa yang dari Gerobokan ini? Ada yang dari Gerobokan? Tidak ada kan? Saya dari Gerobokan Pak. Makanya saya pindah ke sini biar tidak kebanjiran. Demak yang banjir, Pak Jo. Ya, mana? Luas ini Demak. Demak, Masya Allah. Masih belum surut ya, Demak ya? Palembang Ini yang
Daerah John, Karanganyar yang masih ngeri Pak Jo. Karanganyar, Demak ya? Demak, Ya, Karanganyar. betul. Perbatasan dengan Kudus Pak Jo. Oh Saya iya, Gajah. itu Lengganan itu. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan kita yang ada di sana tidak ada masalah apa-apa, segera surut, diberi kesabaran dan ketabahan. Oke. Amin, amin Pak Jo. Nah, terima kasih Pak Rohmat Oriza. Ya, Pak Pak Ju. Rohmat. Ya, Aceh, Pak Ju. Bapak ini tanya apa? Judul lagi nih. Ya, judul Pak Ju. Polanya seperti 3 tadi, Bapak sudah bisa menerima ada 3 tadi. Nih, saya Tadi pesan saya... pertemuan. Ya, Oke. nah, ini kan apa nih? Judul artikel yang dibuat peran ibu ya. Ya, betul Pak Ju. Peran perkembangannya. Ini kan mana coba? Signifikansinya apa nih? Kelihatan, udah kelihatan kan? Nah, ini loh Pak, harus ada munculnya ini loh Pak. Nah, kalau sudah ketemu ini Pak, ini mau diputar-putar tuh enak ya Pak. Ini misalnya kita putar ya Pak. Ini ya. Ini kembali ke judul awal nih. Ini kita bisa pendekkan di sini Pak. Bisa dipindah ke depan. Preventing, atau Pak, preventing online exam cheating with, atau through ya. Oh, kan ketemu Pak. Itu. Yang penting kan ketemu nih. Ini munculkan, ini namanya metode. Oke, saya ulang-ulang terus ya, nggak apa-apa ya, mudah-mudahan nggak bosan ya Bapak Ibu. Signifikan, objektif. Bapak kuncinya di sini. Nah, objektifnya yang mana? Objektifnya ini online. Nah, ini loh. Nah, online ini objektif. Nah, oke. Nah, itu to prevent. Nah, itu prevent ini gimana, Le? Eh? Ya harus nginep nggak apa-apa. Nggak apa-apa, operasi nggak apa-apa. Ada BPJS-nya? Ada? Oh, oke. Mohon doa restu Bapak Ibu. Tadi ada tenaga saya yang lagi sakit jatuh dari pekerjaan. Semoga lekas sembuh, Pak Ju. Ya, langsung tak masukkan ini. Lekas sehat. Amin, amin. Amin, Pak. Ini untuk rumah Skopus ini, Pak. Apa untuk tempat belajar kita bersama? Itu namanya istana, bukan rumah. Bapak ini berlebihan lah, Bapak ini. Berlebihan, Pak. Tidak boleh, Pak. Biasa aja, Pak. Nah, yes ya. Lebih bagus dari rumahnya Bupati Grobogan. Weh, siapa ini? Masya Allah. Oh, Pak Dekan ya? Iya tadi, iya tadi itu semua ngurusi akreditasi terus. Masya Allah. Terus ikut ini. Ya itulah namanya pejabat ya disitulah. Makanya kangen dengar guyonnya. Nanti ada judul jurnal itu The Strategy of Gaya Bicara Pak Ju. Di jurnal ada itu. Masuk jurnal itu. Karena ya apa? Betul. Dianalisa karena mengalahkan beberapa profesor yang adakan. Itu beberapa orang yang nyampaikan. Pak Megah ini bisa aja nih. Oke, lanjut ya. Ini coba Pak. Ini peran ibu terhadap perkembangan kognitif. Nah, sekarang Bapak yang punya judul ini Pak. Apa kesimpulannya Pak? Perannya apa terhadap perkembangan kognitif Pak? Perannya apa coba? Bahwa ibu berperan penting dalam meningkatkan kognitif anak. Spesifikkan Pak. Pentingnya itu gimana Pak? Spesifik Pak. Lebih spesifik Pak. Supaya ketemu Pak nanti Pak. Ini terkait dengan penggunaan gadget, Pak Jo. Oke. Jadi ibu ini berperan dalam mengendalikan anak ini dalam menggunakan gadget sehingga kognitif dia bisa berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Kognitifnya kalau penggunaan gadgetnya itu apa? Kalau penggunaan gadget terlalu berlebihan, maka akan menurunkan kognitif anak, membuat kecanduan.
Oke. Kalau gadgetnya terlalu berlebihan, kognitifnya turun gitu ya? Ya, betul. Nah, oke. Saya malah sarannya ini, Pak. Nah, ini pengendalian ini, Pak. Nah, pengendalian penggunaan. Oh, itu aja jual, Pak. Gadget, ah, pengendalian atau pengaturan ya. Ini pengaturan, Pak. Atau kita coba pengaturan dan atau nanti ya kita cari dulu ya nanti ya. Pengendalian atau pengaturan ya. Nah, penggunaan gadget untuk nah, kalau Anda kan untuk apa tadi kognitifnya gimana Pak tadi? Kognitif, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ya? Iya, betul. Saya tunggu Pak. Kognitif itu kan misalnya mengetahui tentang apa? Ini Upin Ipin. Oh ini Ya, kerang. Ini tentang apa? membedakan. Membedakan kayak Pengetahuan, Pak. wa allamal adama apa ya bahasanya itu ya? Apa menceritakan nama-nama itu loh. Itu bukannya kognitif, Pak. Iya, betul. Kalau dengan gadget jangankan bukan malah lebih cepat, Pak dia. Ya, dalam apa namanya penggunaan dengan durasi tertentu, dia akan mempercepat. Tapi apabila penggunaan secara berlebihan, akan membuat anak itu kecanduan, sehingga dia tidak memikirkan lingkungannya. Oke. Gimana, Pak? Kalau gini, Pak. Pengendalian pengaturan penggunaan gadget untuk mempercepat perkembangan kognitif. Untuk mempercepat pemahaman ya. Ya. Kogni. Nah, ini dia ganti Pak. Empirical evidence, empirical study pada ibu dalam mendidik anak. Oh, keren Pak. Gimana Pak? Oke. Nah, jadi betul ada negatifnya, tapi Bapak yang dijual jangan negatifnya Pak. Kalau pengaturan penggunaan gadget itu tepat, perkembangan pemahaman kognitifnya naik cepat dia Pak. Ya, betul. Nah, itu Pak yang saya maksud Pak. Bapak, ini kan ilmuwan. Ilmuwan itu memberi solusi kepada masyarakat, memberi solusi kepada orang lain. Oh, gimana kalau gini Pak? Pengendalian atau pengaturan penggunaan gadget untuk mempercepat pemahaman kognitif. Empirical study pada ibu dalam mendidik anak. Anak usia berapa Pak? Misalnya Pak. Anak usia 3 sampai 4 tahun, Pak. 4 tahun. Oh. Ini Pak, ini ya Pak. Ini kan keterangan saja Pak, seperti atas tadi Pak. Keterangan. Ini nanti bisa diceritakan di riset metodologi. Bapak cukup ini saja sudah berani Pak. Oh, oke. Oke Pak. Jadi ya, ini yang saya sering bilang ya, masak di dapur ada gosongnya, ya. Ada belepotan keringat, ya. Mungkin ada dasteran tok sobek, ya. Ya Pak ya. Itu riset itu seperti di dapur seperti itu Pak. Silakan berdarah-darah, silakan. Tapi yang kita jual itu jangan kerikentet grobyos disajikan, gitu loh Pak. Sebelum menyajikan ya mandi dulu lah, misalnya gitu loh Pak. Sing gosong ya jangan disajikan lah, gitu loh. Oke Pak. Jadi Bapak jual ininya Pak. Gimana Pak kalau misalnya nih Pak? Kalau orang lain membaca Pak? Lebih menarik Pak Jo. Lebih menarik. Lebih menarik membaca Pak. Jadi melihat positifnya dari setiap kita melakukan risetnya. Yang kita jual itu positifnya itu. Tempe gosong jangan disajikan di ruang tamu. Itu lah Pak. Tempe enak semua Pak, yang gosong satu. Yang mereka makan yang pas gosong. Kira-kira apa kesimpulan dia nanti Pak? Negatif. Negatifnya.
Wah, ibu ini kalau masak gosong, padahal cuma satu. Yang nggak gosong, 100 misalnya. Gitu. Gimana Pak kalau ini? Cocok toh? Oke, cocok, cocok Pak Jo. Oke, terima kasih banyak Pak Jo. Ya, gitu Pak. Oke. Nah, ini Pak, saya mendapatkan ini dari Portugal. Bagaimana cara mengulik, menampilkan apa yang disebut riset kita ke dalam dunia paper, sehingga orang lain itu sangat tertarik dengan riset kita. Padahal mungkin risetnya sederhana banget ini Pak. Sederhana banget dan bahkan mungkin tidak ada biayanya. Tapi kalau dalam lihat gini Pak, ya Oke, terima kasih Pak selesai. Jo. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih. Sudah ya? Terjawab ya? Pak Jo, Ya, ya Pak. ada mau tanya sedikit. Ya Pak. Kalau soal yang negatif yang dikemukakan, apakah kurang apa namanya kurang bagus ya? Bukan kurang bagus, ya Pak. Boleh juga. Boleh juga. Yang negatifnya itu juga boleh. Misalnya ya, nih Pak. Negatifnya tadi apa Pak? Berlebihan toh Pak? Gitu. Iya. Penggunaan. Nah, toh? Nah, penggunaan gadget ya. Berlebihan. Nah, itu Pak. Menurunkan. Nah, menurunkan. Nah, kalau negatifnya, Bapak tulis ini menurunkan. Atau memperlambat. Oh, gitu loh Pak. Oh. Oh. Memperlambat. Itu Pak. Memperlambat pemahaman kognitif. Oh. Oh, gimana Pak? Cocok toh? Oh. Toh? Atau di sini namanya misleading bahasanya itu. Kalau salah tata kelola itu namanya apa? Misorganitasnya apa ya? Misleading ya? Apa Pak? Mismanagement Pak Jo. Nah, mismanagement penggunaan gadget. Mismanagement gadget. Nah, coba ya, tangannya ya. Nah, mismanagement gadget. Nah, kan bisa Pak. Ya, coba saya bahasa Inggris kan ya. Mismanagement gadget memperlambat pemahaman kognitif. Oke. Nah, memperlambat itu apa ya? Dulu. Nah, ini apa nih? Memperlambat itu apa? Atau cognitive understanding. Ini namanya menghambat. Menghambat ya? Coba menghambat ya, Pak. Ini ganti menghambat ya, Pak. Hambat. Apa sih mau menghambat? Oh, inhibit. Oh, To decrease. to decrease. Nah, boleh. To decrease, bila. Oh, minimalisir. Oh, minimalisir mengurangi. Oh, decrease saja, Pak. Oh. Decreases kognitif. Nah, gitu, Pak. Maksud saya kalau seperti hal yang negatif diungkap dalam Scopus, apa bisa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini misalnya nih, ini ya Pak, ini kan ketemuan negatif toh Pak. Tapi kan ini menjadi memahami banyak orang Pak, orang menginspirasi banyak orang Pak. Kalau gadget itu dikelola tidak benar, maka cognitive understanding-nya kan jadi bermasalah Pak. Gitu. Akhirnya kan menjadi menginspirasi orang Pak. Oke. Ini sama dengan menyajikan tempe yang gosong tadi Pak. Nah, menyajikan tempe yang gosong di ruang tamu akan membuat kesan yang negatif terhadap masakan kita. Kan gitu, Pak. Buktinya, ya udah, sajikan itu tempe gosong. Kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Ada kok namanya itu double for nothing tuh, Pak. Gaji dosen double, tuh, Pak. Coba bandingkan, Pak. Gaji dosen yang dapat sertifikat Serdos dengan yang tidak Serdos. Kira-kira naik enggak? Berbeda enggak kualitasnya mahasiswa, Pak?
Iya. Gitu enggak? Sama aja toh? Pacarnya makin mantap. Nah, kalau gaji double semakin semangat, mahasiswanya semakin naik prestasinya. Kalau nggak ada serdosnya melempem apa begitu? Oh, judulnya Pak, Double for Nothing. Ngeri banget Pak nih, Double for Nothing. Jangan Pak, nanti. Tidak bersyukur tuh Pak. Mungkin gitulah. Oke Pak, selesai ya Pak? Terjawab? Ya. Oke, lanjut sekarang pertanyaan yang Nobel. Saya juga mau bertanya Pak Dr. Jo. Masih bidang apa Pak? Masih bidang yang ini Pak? Bidang judul, enggak kan? Masih perihal judul. Gimana perihal judul Pak? Perihal judul kemana Pak? Jadi judul saya itu inovasi pembelajaran Quran 6 bulan khatam 30 juz. Tetapi saya ingin ubah supaya lebih keren dengan metode rangsangan otak dalam pembelajaran Quran. Itu gimana tanggapan Dr. Jo? Oh, bagus tuh Pak. Itu apa inovasi pembelajaran apa tadi? Rangsangan otak gimana tadi Pak? Oh. Judul pertamanya gini Dr. Jo. Inovasi pembelajaran Quran 6 bulan khatam 30 juz. Inovasi pembelajaran Quran untuk mempercepat Pak. Ya, jadi ini inovasi yang kami lakukan sejak 2019. Itu anak-anak bisa hafal 30 juz itu 6 bulan. Quran 30 juz. Oh, nah itu Pak. Ilmu Bapak itu ditunggu orang, Pak. Nah, inovasinya kalau bisa sebutkan di sini, Pak. Apa, Pak? Ya, inovasinya itu adalah kan biasanya yang kami lihat itu dari pelaksanaan di lembaga secara umum itu di bulan-bulan pertama kan langsung ngepres otak anak-anak. Jadi pada kabur, akhirnya harus ada rangsangan otak yang didahulukan di program awal. Di rangsangan otak didahulukan di program awal tanpa beban memori. Inilah yang bisa dimodif. Ini yang menjadi saya angkat jadi judul itu. Nah, gini Pak. Integrasi antara gimana Pak? Coba Pak. Dengan teks Al-Quran ya Pak? Coba Pak. Dengan teks Al-Quran apa Pak? Iya, menghafal teks-teks Al-Quran. Nah, ini Pak. Gimana Pak? Ini Pak. Keren Pak ini Pak? Ya, waktu saya ubah ke Inggris itu yang muncul itu brain stimulus method. Begitu anunya. Ya nanti kita cek Pak. Ini cocok dah Pak. Integrated rangsangan. Artinya menyatukan kan atau instilling Pak. Kalau ini nanti instilling bagus Pak. Instilling. Nah. Nanti kita cari ya. Kita cek ya. Bahasa Inggris kan ya. Iya. Santai Pak. Saya mentok di Dr. Jo. Setelah saya nonton 13 video sama nulis anatomi itu kan sudah saya selesaikan. Nah, tapi untuk langkah lanjutnya itu kok saya jadi bingung itu. Tapi anatominya udah selesai. Itulah kenapa Bapak harus datang ke sini. Kita pemis. Karena online memang gitu. Ya kan? Kalau ketemu sih selesai. Tapi kalau Bapak tidak ingin ketemu kan harus aktif di sini kan. Susul Pak Jo. Brain stimulation ya. Susul. Integration between brain stimulation and technology. Ya Pak. Dari Bali. Ini tech ya. Ini bukan teknologi ya. Tadi tech ya. Kalau teks Quran itu apa? Literatur Quran apa? Teks pakai S, teks. Kalau di bahasa Inggris kan apa sih?
Biasanya disebut lafal Tematik ya. kalau Al-Quran. Oh ya ini Pak, tag ini Pak. Ya ini Pak, tag. Coba cari Oh, sinonimnya pakai ya Pak. XT ya. Coba saya cari sinonimnya. Oh enggak ada. Hari postal, quickness, promptness, pace. Tag. Tag aja Pak. Quranic tag to speed up to. To speed of memorizing. Iya, 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 iya. Nah, ini insiling. Kalau misalnya nih ya, misalnya nih Pak, kita ganti ya, coba ya. Coba aja dulu. Ya, misalnya instilling misalnya. Instilling. Instilling itu memasukkan ya Pak. Ya. Brain stimulation into Quranic text misalnya. Ada suara Kalau bising. 6 bulannya enggak perlu muncul dokter ya. Nggak usah nanti dipraktekkan, diceritakan di saat metodologi. Oh, enggak. Nah, coba Bapak yang mana yang kesulitan? Brain stimulation. Tidak. Nah, ini kan kita bisa cari keywordnya nih Pak. Keyword. Oke. Nah, buang aja. Brain stimulation. Quranic text. Kita buang aja. 1, 2, 3. Baru 3 dulu. Nanti kita cari yang lain ya. Coba brain stimulation. Cari ini. Jangan khawatir Pak. Saya pernah mendampingi namanya mengulik kata dalam Al-Quran itu. Dia kesulitan dia mencari referensi. Alasannya apa? Ini jelas unik, tidak banyak ini. Nah, setelah dicek ada Pak. Brain stimulation. Sebetulnya yang perlu kita perbaiki itu bagaimana membuat kunci itu loh Pak. Membuat kunci. Jadi ini loh, membuat kunci seperti ini loh. Yang harus diperbaiki itu. Kenapa lambat nih? Saya kurangi. Brand, oke. Ulang. Brand stimulation. Oh, ada 30.000, Pak. Itu banyak. Banyak banget ini, Pak. Satu ya. Berarti tidak ada masalah nih. Yang pertama, brain stimulation. Sekarang kedua, tentang Quranic text. Quranic text. Pak yang kedua. Ini saya tutup. Quranic text. Nanti kadang ada kata-kata yang 312. Oh, kan banyak Pak 312, Pak. Oh, ini kan Pak. Berarti tinggal mulai duduk menulis ini kalau gitu. Memang. Nulis itu kalau diangen-angen ya begitu, Pak. Nulis itu lakukan, Bapak. Saya datang setiap Kamis seperti ini ya, Pak. Free. Semua orang bisa datang dengan free tanpa bayar. Ini maksud saya, orang yang ada kesulitan berhenti itu, datanglah ke sini. Kalau saya datang ke rumah Bapak Ibu kan tidak harus butuh waktu, saya tidak harus mandi, ya kan? Nah, seperti ini kan ngabuburit, Al-Quran, Quranic text dapat, puasa dapat, Masya Allah. Itu Pak. Wah, berikutnya apa yang sulit tadi? Quranic memorization ya. Ini nanti kita cari ya. Apakah Quranic memorizing atau kita cari ya. Biasanya ada kata lain yang lebih populer. Kita ini kan bahasa Inggrisnya kan buruk, Pak. Tak akui aja, saya ini buruk banget bahasa Inggrisnya. Makanya
saya harus banyak tuyul yang saya libatkan. Nah, misalnya nih, coba kita memorizing kan, menghafal Al-Quran kan. 89 ini. Coba biasa yang sering orang pakai itu apa? Quran, memorizing the Quran. Oh, memorizing the Quran. Nah, Bapak nanti itu coba kalau saya memorizing the Quran atau ya kita gandeng. Kalau ini kita gandeng jadi sedikit mestinya nanti. Oh, 10 doang kan? 10 tok nih. Nah, reading and memorizing Quran. Nah, ya kan? Tahfiz Quran, kata Pak. Nah, ini Pak. Jadi nanti Bapak ketika munculkan memorizing Quran, Bapak bisa tambah ini Pak. Tahfiz Quran. Ya Pak? Siap. Nah, ini artinya sudah ada yang sudah terindeks Scopus. Nah, ini judulnya tadi kalau saya sarankan ini. To speed up memorizing the Quran. Oh. Gimana Pak? Asik Pak? Nanti di sini. Atau coba ini Quran memorizing. Enak Quran memorizing nggak mungkin ya. Beda ya, beda artinya. Nah, itu Pak. Ini pada anak ya Pak? Iya, Betul, Pak? karena Ada siswa. Siswa apa mahasiswa Pak? Siswa SMA, SMP. Bapak nganu aja secondary education, tambah itu Pak. Tambah umumnya Pak. Tapi kalau diterapkan ke mahasiswa pun bisa ini dokter, karena bisa. Iya, makanya nanti Bapak bisa menyarankan tuh. Bisa menyarankan di dalam kesimpulan dari riset ini dapat dikembangkan untuk dipraktekkan kepada siswa yang lebih tinggi, misalnya ke mahasiswa atau ke orang dewasa gitu Pak. Nanti Bapak tinggal nyampaikan aja. Setelah ini Pak, setelah conclusion ini Pak, diberi makna. Bapak memberi maknanya di sini Pak nanti Pak. What does this mean for us going forward? Kedepannya itu loh Pak, kedepannya itu manfaatnya apa? Kalau dengan model ini akan terpacu itu mahasiswa, akan mempercepat dia menghafal. Karena apa? Ada rangsangan otak, otaknya misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti dia membayangkan otaknya itu hanya milik Allah, semua puji-pujian. Nah, misalnya gitu Pak. Itu otaknya dirangsang begitu. Kan gitu toh maksud saya? Maksudnya Bapak toh? Oke. Ya ada beberapa model stimulus di antaranya itu. Ya, Bapak nanti bisa cerita itu. Stimulusnya itu modelnya apa saja, dengan pola apa saja, dengan cara apa saja. Bapak tinggal cerita itu di binding nanti Pak, di discussion itu Pak. Ya, siap. Selesai? Berjawab? Oke, salah. Nanti kalau ada kesulitan, konfirmasi ke Kak Heldian. Yes, silahkan. Sekarang saya mau masuk ke Nobel. Tadi Nobel apa? Nobel. Mana Nobel? Ya, halo Pak. Tadi masalah Bapak apa Pak? Masalah saya itu Pak, untuk submit harus mengisi ahli atau expert. Nah, itu Terus? harus 2 negara yang berbeda. Artinya sebenarnya tulisannya 4 Pak, tapi 2 itu harus dari negara luar Indonesia Pak. Terus Udah kesulitannya? coba, gimana Pak? Kesulitannya Bapak apa? Kira-kira bagaimana sebenarnya Pak langkah yang harus diambil? Perlukah kita untuk email satu-satu orang yang berkaitan dengan jurnal yang sesuai dengan saya? Atau Oke, Bapak posisi di mana? di Semarang, Universitas apa? di Penogoro. Di Penogoro. Bapak bisa mencari di KUI, Kantor Urusan Internasional tuh Pak. KUI, Kantor Urusan Internasional, siapa expert dari luar negeri, entah Malaysia, entah mana, yang sering kedatang ke sini dan dia siap untuk menjadi kolaborasi dalam riset, misalnya gitu Pak.
Bapak bisa cek sana. Bapak bisa cek. Gitu, Pak. Nanti email aja, Pak. Kalau ada WA aja, Pak. Ya, Pak. Nah, saya punya keyakinan penuh, entah dalam, entah luar negeri, kalau diminta untuk menjadi expert atau untuk mereview, dia tetap dengan senang hati, Pak. Biasanya seperti itu ya, Pak. Kita nggak bayar, tapi mereka memang bersedia mau bantu. Oh, senang banget, Pak. Senang banget, Pak. Coba tanya dalam grup ini, dalam ruangan ini. Bapak Ibu, kalau ada teman dari kita ini suruh mereview paper kita, dan kita sebagai pakar dalam bidang Bapak, misalnya pertanian tadi ya, Bapak senang nggak, Pak? Senang, Pak Jo. Senang, karena apa? Nanti akan dilibatkan dalam riset Bapak itu. Kalau Bapak nanti terindeks Scopus, nah nanti orang yang anu mesti senang, Pak. Gitu, Pak. Dan hampir semua reviewer eksternal itu tidak ada yang berbayar loh, Pak. Dan mereka juga senang hati untuk mereview punya orang. Oke, apalagi kalau sudah pernah datang ke Undip, misalnya, Pak. Datang ke Undip, kemudian ekspertisnya apa dia, kemudian kontak, kalau ada WA-nya kontak, kalau ada emailnya email. Nah, Bapak akan dengan senang hati mereka akan melayani. Kalau misalnya Bapak butuh 2, Bapak kontak 4. Itu caranya. Mana yang respon cepat? Itu, Pak. Undip banyak, Pak. Oke, Pak. Baru pertama kali soalnya ke Scopus kayak gini, Pak. Tenang, Pak. Saya dulu lebih susah, Pak. Bapak, ada rumah Scopus. Bapak, dulu saya tanya begitu ya orang susah untuk menemukan, Pak. Oke ya, Pak. Bapak sudah masuk online atau kelas camp, Pak? Udah pernah rumah Scopus langsung, Pak, di Angkatan 8. Camp ya? Camp. Di Jogja? Di Jogja. Oh. Bidang Bapak yang luar negeri, tanya Pak Bambang. Kenal Pak Bambang enggak? Kenal. Ya, Bapak datang ke Pak Bambang. Pak Bambang kan orang pertanian. Iya, Pak. Nah, trainer rumah Scopus tuh. Pak Bambang, saya sudah chat dengan Pak Jo, minta tolong bidang pertanian yang Pak Bambang kenal di luar negeri. Jadi. Oke. Selesai, Pak Nobel. Selesai, Pak Jo. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Sukses GB-nya, Pak Nobel. Siap, Pak. Terima kasih. Nomor berikutnya, pertanyaan berikutnya. Harliantara. Ya, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak posisi di mana? Surabaya. Surabaya. Sudah pernah ketemu camp dengan saya? Justru lagi menunggu yang ke timur, Pak. Yang ke timur. Masih di Jakarta dan Tengah. Ya, kemarin lompat ke Bali ya, Pak ya? Iya. Surabaya juga mungkin prospek. Ya, nanti saya... Bapak carilah 10 orang saya datang ke sana. Siap. Kemarin saya di Hotel Mirna, sampingnya masjid yang bagus tuh, Pak. Masjid yang legenda itu yang terbesar di ASEAN dulu tuh. Yang di Surabaya. Itu kan masih aman. Mana itu, Pak? Oh, belum kan ya? Belum. Pinggir tol tuh, Pak. Oh, itu Akbar. Masjid Akbar. Ya itu di sampingnya itu. Iya. Hotel Syariah tuh. Saya di situ kemarin. 15 orang. Ya, artinya tuh gini, Pak Jo. Kan saya baru memulai karena tadi yang sempat melanjutkan mau injury time ini. Kan dulu tuh Scopus saya ikut orang gitu, penulis ketiga apa, jadi nggak tahu apa-apa. Sekarang kan ingin harus yang pertama gitu kan. Betul. Yang kemarin dari hasil pembelajaran ternyata kan memang macam-macam apa yang disampaikan Pak Jo itu benar gitu. Artinya bahwa apalagi open access gitu kan, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar gitu. Kalau yang berbayar cepat gitu kan. Iya. Nah, sehingga kan kemarin saya nyoba aja ini investasi pembelajaran gitu. Iya. Kemarin tulisan masuk di Q4 misalnya. Tapi di Scopus saya kok tidak ada ya datanya seperti itu. Nah, jadi Scopus yang dulu ikut-ikutan kok yang baru ini nggak ada gitu. Nah, kita cek ya. Harliantara. Ya? Harliantara siapa namanya, Pak? Harliantara aja, Harliantara. Harliantara. Ya. Ini ya? Ya. Ini punya 2. Ya ikutan, itu ikut orang ceritanya. Nggak apa-apa. Awal-awal dia memang begitu, Pak.
Awal-awal tuh bonceng, break itu jadi pengemudi gitu Pak. Jadi Ya, sekarang yang jadi supir nih. Jadi gimana caranya? itu jadi sopir. Mana yang belum terindeks? Sudah terindeks semua kan dua nih? Ada lagi? Q4 itu Q4. Tapi maksudnya saya ini stuck gitu, Prof. Ini stuck semua stuck 4 aja tahun jadi. ini. 4 tahun tidur ini dengan 4 tahun tidur. Kemudian kemarin ada yang di Portugis masuk lagi Q4, tapi kok di sini nggak ada gitu aja gitu. Linknya mana? Bulan apa? Bulan kemarin ketika tunggu Pak. Ya. Kalau publish bulan kemarin masih ada waktu dia. Jadi antara publish sama terindeks itu butuh waktu, Pak. Tapi nanti masuk ke sini ya, Prof? Ya, itu harapan kita, tapi kita tidak bisa maksa. Kalau misalnya tidak terindeks, itu pun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kalau saya cek terindeks dia di Scopusnya ada. Kalau begitu bisa ditunggu, bisa ditanyakan. Ya. Kalau itu aja. Boleh. Ditanyakan aja, Pak. Iya. Ditanyakan. Ya, Prof. Oke, selamat ya, Pak Adiantara. Makasih. Pertanyaannya sudah terjawab kan? Sudah. Oke, Nurul Hidayah Tumadi. Nurul Hidayah Tumadi, mana Nurul Hidayah Tumadi? Ini yang menyesatkan, saya bilang ya, mohon maaf ya, ini menyesatkan. Kalau artikel yang di Elsevier itu, apakah sudah bisa dipastikan Scopus? Nah, itu loh. Masalahnya ada YouTube, nanti Bapak Ibu bisa cek. Seorang profesor mengatakan, kalau papernya itu sudah ada gambar warna kuning itu, apa warna kuning? Gambar pohon yang ada orangnya di bawahnya itu loh. Apa Pak namanya itu Pak? Elsevier toh Pak? Ada paper yang di Elsevier itu loh Pak. Nah, misalnya nih, saya kasih contoh ya. Nah, ada paper. Nah, terus kesimpulannya pasti terindeks Scopus. Nah, itu loh. Contoh ya. Lancet aja, ambil lancet. Nah, wes, yang pertama nih. Nih, lancet nih. Ini papernya ya. Ini jurnalnya. Ini miliknya Elsevier nih. Coba kita buka papernya. Wah, 1.200. Setahun 1.200, bayangkan Bapak Ibu. Setahun 1.200. Ya kan? Setahun 1.200. Bapak Ibu yang ngelola jurnal kan mesti, kok bisa ya mendapatkan paper sebanyak itu? Misalnya nih, kita buka. Kita download tuh. Nah, ini. Ini pertanyaannya saya ketik ini. Apakah kalau papernya di Elsevier pasti terindeks Scopus? Nah itu loh, pertanyaan itu loh. Saya di sini tidak buka di YouTube-nya orang, tapi saya pernah membaca, mendengar. Nah ini pertanyaannya Pak. Kalau artikel yang di Elsevier, apakah sudah bisa dipastikan? Ya ini loh Pak. Itu Pak. Jadi ini yang menyesatkan kita. Set publisher. Oke, coba saya download. Copy. Saya masuk Skyhub. Oke. Oke. Ini kan. Ini kita copy, kita ambil. Yang dimaksud tuh ini loh, Pak. Yang dimaksud tuh kalau ada gambarnya papernya di Index Scopus tuh Elsevier. Waduh, nggak bisa. Cari berikutnya. Cari berikutnya kalau gitu. Cari berikutnya. Ini berbayar nih masalahnya. Mudah-mudahan ketemu yang tidak. Waduh, ini berbayar juga. Mudah-mudahan bisa di-hack. Download. Duh.
Ayo, jangan lama-lama. Bismillah. Oh, bisa juga. Oke, copy. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dung. Duh, raiso. Oke, kalau enggak desain direct ya. Desain direct. Seci ence direct. Ini tentang apa aja misalnya education. Education. Ini. Oh, lagi proofread. Lagi proofread. Belum. Yang sudah ada papernya. Nah, ini loh, Pak. Nah, ini tak, Bu? Bu, siapa putar Ibu? Ini kan paper nih. Nah, biasanya Bapak Ibu ada yang sudah punya seperti ini? Nah, kalau sudah LC-Pair seperti ini, apakah jurnal ini, Social Sciences, Humanities Open ini, pasti terindeks Scopus? Nah, itu loh pertanyaannya kan. Nah, sekarang, Bapak Ibu, kita ulik sekarang ya. LC-Pair, ini kan, mana tadi ya? Ini kan LC-Pair. LC-Pair itu kan nama penerbit, oh. Nah, kita cek di sini. Klik di sini ya. Kita masuk ke sources. Oke, kita cek publisher Elsevier. Apa saja jurnal yang berafiliasi di Elsevier. Masuk sini, publisher klik, kemudian di sini ketik pelan-pelan Elsevier. Nah, oke, ya ini, link. Nah, oke. Penerbit Elsevier ini memiliki 4.135 yang terdiri dari jurnal, buku, konferensi, dan trade publication. Bapak Ibu cari yang jurnal saja misalnya, kita apply. Elsevier sendiri itu punya jurnal sebanyak 3.700. Pertanyaannya, apakah jurnal ini semuanya terindeks Scopus? Aman apa enggak? Kan gitu toh. Nanti kan orang bilang, oh lah miliknya Elsevier pasti bagus. Kan gitu toh. Nah, kita cek sekarang highest persentilenya ini. Klik di sini. Nah, dia kita urutkan yang paling atas, kita balik yang paling bawah yang nah, ini yang ini. Not available. Not available. Not available. Padahal jurnal ini ada di Scopus. Tapi kita cek, klik di sini. Nah, lihat ini. Discontinue. Mulai tahun 2008. Bapak Ibu, papernya submit ke sini tahun 2024 nggak akan mungkin terindeks Scopus. Oke? Jadi pertanyaannya yang ditanya tadi, apakah tidak? Karena apa? Dia punya jurnal yang discontinue juga banyak. Gitu loh. Kalau mau tahu berapa banyaknya, nah, kita bisa cek. Kita bisa cek. Nah, ini kan sudah not available. Not available. Banyak sekali toh? Coba kita display sampai 200. Apakah sampai 200? Kita displaynya kita ganti sampai 200. Oh, masih not available kan? Oh, ya kan? Betul nggak Bapak Ibu? Nah, coba yang ini. Ini kelihatannya nih. Misalnya ini. Nih, coba kita cek. Apakah 124 ini discontinue tidak? Nah, ini alhamdulillah tidak, ya toh? Oke? Nah, Bapak Ibu kan harus tahu nih. Yang NE, yang NE seperti ini, itu artinya discontinue. Ya, ya toh? Oh, lihat nih, sampai 200. Oh. Ya toh? Oh. Ini kan 200, halaman 1. Coba halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5 coba. Ke 5. Berarti yang ke 1000. Nah, yang ke 1000. Paling bawah sendiri. Oh. Yang ke 1000. Oh, ini kan. Nah, coba kita buka, klik di sini. Oh, discontinue kan?
Oke? Jadi, kalau pertanyaannya Ibu tadi, apakah kalau artikel yang di Elsevier itu pasti terindeks? Tidak. Bapak Ibu harus ngecek jurnal itu sendiri, statusnya sampai mana sekarang, potensi discontinue atau tidak, Bapak Ibu harus tahu. Dan statusnya itu tidak namanya tetap, bisa bergerak-bergerak. Bisa sekarang terindeks, besok tidak, sekarang iya. Itu akan pasti seperti itu. Loh kok bisa begitu, Pak? Ya memang harus begitu. Kalau enggak, jurnal itu akan sombong, Pak. Misalnya ya, saya punya jurnal, dan ini bisa menentukan orang jadi profesor. Coba kalau saya ini tidak dicurigai terus, Pak. Wow, saya bisa sombong, Pak. Oke? Mau profesor? Temui saya. Wani Piro. Nah, coba gitu, Pak. Jadi, Bapak dan Ibu, terutama yang jurnal-jurnal berbayar atau open access, itu selalu Bapak Ibu harus waspadai. Karena apa? Itu potensi discontinue sangat besar. Oke? Karena apa? Bapak dan Ibu, ini namanya persaingan. Oh, hidup kan persaingan, Pak. Nah, solusinya Bapak dan Ibu, waspadai ketika submit posisi continue, tidak terindeks, tidak discontinue. Ketika sudah proses submit sampai proses selesai, misalnya mau bayar berapa? Bapak Ibu juga harus cek saat itu. Real, dicek saat itu masih continue pun enggak. Kalau discontinue, jangan lanjutkan. Bapak Ibu tinggal because of many reasons, I would like to withdraw my paper. Thank you for understanding. Selesai. Gitu Pak caranya Pak. Ya. Jadi jangan langsung bisa disimpulkan Bapak dan Ibu yang semua Elsevier itu terindeks Scopus. Terjawab Bu? Ini kok tidak ada yang jawab nih. Saya ditinggal pergi pun enggak nih. Ini tinggal Jawab. Ya, ada Pak Jo. Ya Pak Jo. Dia fokus Pak. Serius nih Pak Jo. Saya keasikan ini. Saya kalau nguliknya menarik. Kalau saya daging suap Pak, daging. Saya ngomong nanti ditinggal pergi buko dewe. Wah. Tapi hebat Prof Jo, itu baby boomers masih bisa melakukan itu kan hebat itu. Ya itulah. Hari Oke. Pak Jo tetap pantau Pak Jo. Oke, terima kasih. Oke. Nurul Hidayah sudah terjawab. Sekarang Bu Kori. Bu Kori. Ya Pak Jo. Oke. Pak Bu Kori, ini pertanyaannya adalah kesulitan menyusun gap. Judul saya model motoring, gap Bapak ini merendah aja. Gampang dengan gap itu. Bapak itu belajarlah dengan bakul jamu itu. Jadi supaya jamunya itu laku ya Pak. Supaya jamunya laku. Dia tuh kayak jelek-jelekan yang lain gitu loh Pak. Ini dalam tanda positif loh Pak. Ya. Jadi misalnya saya bawa jamu, yang lain itu obat mahal. Oh, saya murah, kan gitu loh Pak. Mahal itu kan gap Pak. Iya kan? Oh. Iya. Apalagi coba, ini masih megang loh, masih megang jamu loh. Saya langsung cespleng, yang lain masih nunggu berapa saat. Oh. Yang lain dadak pergi ke kota. Saya ada di sini. Nggak usah ke kota, saya punya obat sakit gigi. Oh. Negatifnya itu dadak ke kota, dadak mahal, kemudian dadak harus resep dokter. Misalnya gitu loh, Pak. Itu namanya gap-gap. Apa ya? Menjelekan. Enggak juga, Pak. Mencari gap itu artinya apa, Pak? Ukorone dewe dibuat-buat sehingga obat saya itu laku. Gitu loh. Nah, Bapak ini model monitoring, gitu, dilakukan. Yang monitoring yang ada bagaimana? Monitoring yang ada itu dadak harus malang kerik di depan pekerja. Ini kan model monitoring pelaksanaan konstruksi gedung, toh Pak? Itu Pak. Ya. Nah, Ya. yang lain itu monitoring dadak harus malang kerik, misalnya gitu loh Pak. Kalau saya nggak perlu, saya nggak perlu malang kerik. Mereka tahu sendiri, gitu loh Pak. Jadi Pak, menyusun gap itu kayak jelek-jelekan yang ada gitu loh Pak. Artinya mencari celah kan. Kalau nggak ada ya Bapak harus ngorek-ngorek gitu loh Pak.
ngorek-ngorek. Kalau nggak jelas, supaya koreknya itu diulek-ulek gitu loh, Pak. Bisa menerima ada logika saya, Pak? Bisa menerima ada? Bisa Itu nerima. Bapak harus cerdik itu. Harus cerdik gap itu. Nah, kan begini logikanya, Pak. Bapak sebelum menemukan kata-kata gap, sebelum membuat kalimat gap, Bapak langsung dibuat kan known sama unknown toh. Unknown, ya. Known. Atasnya kan known kan. Ya, betul. Yang known-nya sudah ketemu ya misalnya. Bapak ketika menjawab unknown ini, Bapak buat bahasa Inggrisnya itu however atau namanya namun pada kenyataannya. Nah, ini kan Bapak terus membuat kalimat yang langsung menegatifkan yang known kan, Pak. Model monitoring, monitoring yang berjalan, namun pada model-model yang berjalan masih membutuhkan dana besar. Misalnya loh, Pak. Oh, kan ini ada negatif loh, Pak. Ya. Buat lagi. Buat lagi, Pak. Melibatkan banyak orang. Kalau banyak orang kan banyak kos. Kan menyempit toh, Pak. Ya. Ya kan? Banyak orang. Apalagi, Pak? Atau apalagi ada unsur Jawa pekewo apa namanya ya, Pak? Hambatan apa, Pak? Hambatan kultur, ya, toh, Pak? Itu, Pak. Ya, bisa juga. Iya kan bisa kan? Nah, seperti ini dibuat kalau bisa 5, Pak. Gitu loh, Pak. Bisa enggak, Pak? Ya. Nah, Bapak harus buat 5. Setiap non, ini saya sarankan kepada semuanya di sini. Buat 5 minimal. Kalau nggak dapat 5, Bapak Ibu, karena apa? Kuncinya ini, anon ini nanti akan berpengaruh kepada membuat diskusi ini. Ini 2 ini kan gap. Gap ini kan. Dan diskusi ini 6. Jadi kalau Bapak Ibu diskusinya ini mau mengerjakan, nengoknya harus ke sini, Pak. Nomor 2 ini. Gapnya ada berapa? Kalau gapnya ada 5, berarti kita akan membahas 5 gap. Karena gap ini adalah how to, bagaimana Rizal ini menjawab gap ini. Gitu loh. Kalau gapnya cuma 2 misalnya, Pak, nanti bahasnya cuma 2. Kalau gapnya cuma 2, Pak, bahasnya cuma 2 toh. Kalau pembahasannya 2 kalimat atau 2 alinea, nanti orang bilang papernya Bapak dangkal. Itu. Yeah. Kalau bisa 5 gap, 5 alinea, 7 alinea, 8 alinea. Itu namanya nanti mendalam, Pak. Walaupun 5 non berarti 25 gap ya. Bisa 5 gap bisa. Bisa 5 alinea. Ya. Nah, yang penting kalimat produksi dulu, Pak. Kalimat itu untuk membahas diproduksi dulu aja, Pak. Perkara nanti nyambung jadikan 1 kalimat, 1 alinea. Kalau nggak nyambung di enter jadikan alinea baru. Ngedit jangan sekarang. Yang penting masukkan dulu. Ngedit itu urusan nanti, Pak. Kalau sudah di insert banyak sampai di sini, Pak, introduction, insert, citation banyak, di discussion banyak. Nah, nanti ngeditnya sambil jalan, Pak. Itu, Pak. Jadi jangan membuat tembok itu langsung pojok kayak bata. Setelah bata dilabur, terus diaci, terus dicat. Padahal sebelah sana belum. Kalau bisa tuh bata dulu semua. Gitu loh. Setelah itu labur mengikuti belakangnya. Ngecatnya nanti. Gitu loh. Ngedit Pak, tulisan itu nanti. Ada tuyul yang membantu kita. Mengeditnya itu. Namanya Grammarly. Itu akan mengedit luar biasa, Pak. Wah, ini kalimatnya nggak nyambung. Disambung-sambungkan kok bisa kok, Pak. Gitu loh. Kalimat nggak nyambung tuh loh, Pak. Disambung-sambungkan bisa kok. Gitu loh. Coba Pak Bukhari. Pak Bukhari. Ya, ya siap. Pak Bukhari pergi ke Jogja. Kalimat pertama. Kalimat kedua, harga Lombok 100.000
per kilogram. Nyambung nggak, Pak? Nggak nyambung. Bisa disambungkan nggak? Bisa. 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 Pak Bukhari Bisa. pergi ke Jogja karena mengejar harga Lombok harganya. Iya, Bisa, iya. Pak. Mantap, mantap, mantap. Itu nanti yang ngerjakan tuh tuyul, Pak. Wes toh, percaya sama saya. Oh, tuyulnya itu keren banget kok. Misalnya kalimat yang similar nanti similarly. Nah, Bapak coba bahasa Inggris yang jongkok seperti saya. Oh, no, similarly barang nih. In addition, oh, in contrast. Nah, Bapak Ibu nggak usah mikir. Tuyul selesai. Gimana, Iya, Pak? iya, iya. Iya, Pak. Tambah, Mantap, Pak. Mantap. tambah semangat, Pak. Tambah semangat ini. Ya. Oke. Nyusun lagi. Terus nulis. Oke, Bapak nyusun, ketemu Kemis lagi. Nyusun, ketemu Kemis lagi, Pak. Nanti akan Ya. tambah semangat, Pak. Begitu ya, Bapak dan Ibu semuanya, jam 17.07. Terima Terima kasih. kasih. Ketemu hari Kamis, mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih diberi anugerah untuk ketemu hari Kamis yang banyak sekali. Ya, oke ya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima Kurang kasih Pak lebihnya Jo. mohon dimaafkan. Terima kasih Saya Pak undur Jo. diri, saya kembalikan ke Mas Hadian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa Bapak Ibu yang sudah, yang belum. Selamat menunggu. Silakan Mas Hadian. Terima Sama-sama kasih Pak Pak Jo. Jo sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, belum semua pertanyaan bisa dijawab langsung oleh Pak Jo. Namun tidak perlu khawatir, untuk setiap hari Kamis sore pukul 15.30 WIB akan diadakan webinar sharing session dan diskusi seperti ini lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, bisa langsung gabung ke webinar hari Kamis minggu depan. Untuk Bapak Ibu yang ingin lebih cepat dalam pembuatan paper dan diskusi lebih intens dengan Pak Jo dan tim Rumah Scopus, Bapak Ibu wajib mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus, yaitu mengikuti camp atau kelas online. Saya jelaskan secara singkat, program camp berlangsung selama 3 hari dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus, dengan target minimal bisa submit 1 paper ke Scopus. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi. Kemudian pendampingan secara langsung, penginapan khusus yang di Jogja dan konsumsi selama 3 hari serta fasilitas lainnya yang ada di Basecamp Rumah Scopus. Hanya dengan membawa hasil riset dan laptop saja dalam 3 hari Bapak Ibu kami dampingi untuk membuat minimal 1 paper dan langsung submit ke Scopus. Selanjutnya setelah mengikuti camp akan kami dampingi secara online selama 1 tahun dengan harapan kami bisa mendampingi paper Bapak Ibu mulai dari revisi hingga sampai publish di Scopus. Untuk pendampingan offline dengan semua fasilitasnya, dikenakan biaya investasi sebesar 4 juta rupiah saja dan kami batasi hanya untuk 20 peserta saja setiap batch-nya. Untuk Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk mengikuti camp, Bapak Ibu bisa mengikuti program kami yang kedua yaitu pendampingan secara online. Dalam kelas online ini, Bapak Ibu akan diberikan 13 video materi tentang teknik dan metode cerdik menaklukkan Scopus. Semua video dapat Bapak Ibu akses selamanya dan ditonton berulang-ulang. Yang artinya Bapak Ibu bisa menonton video materi dan mempraktekannya langsung sesuai dengan waktu luang Bapak Ibu masing-masing. Kemudian juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi selama 3 bulan. Setelah video materi ditonton semua dan dipraktekkan semua, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam grup Telegram Lifetime Support, yang di dalam grup tersebut ada trainer dan tim Rumah Scopus yang akan mendampingi Bapak Ibu sampai paper Bapak Ibu bisa submit, revisi hingga publish di Scopus. Untuk pendampingan online, biaya investasi sebesar 1.875.000. Namun untuk yang mendaftar di minggu ini akan kami berikan diskon menjadi 1 juta rupiah saja dengan kupon 20 limited. Kupon hanya berlaku untuk 20 peserta dari 30 peserta total kelas online yang akan kami terima. Apakah ada dari Bapak Ibu yang berminat mengikuti kelas online atau camp? Jika ada, akan saya contohkan untuk mendaftarnya. Jika tidak ada, mungkin ada pertanyaan mengenai kelas online dan camp. Bapak Ibu, silakan. Boleh nanya Mas Hadian? Silakan Bapak. Mas, saya itu kan udah daftar online ya, dan udah bayar juga. Kayaknya udah dapat juga akses ya. Tapi saya belum sempat untuk ngulik sama sekali. Itu masih bisa berlaku untuk sampai ini ya. Baik Bapak, untuk videonya bisa ditonton
selamanya Bapak dan bisa ditonton berulang-ulang. Jadi tidak ada batasan waktu Bapak. Jadi masih aman untuk videonya nanti bisa langsung akses lagi begitu Bapak. Oke, ya makasih Mas. Sama-sama Mas, Mas. mohon maaf kalau untuk akses Scopusnya itu hanya 3 bulan, nggih? Untuk akun Scopus hanya untuk 3 bulan Bapak untuk yang mengikuti kelas online. Saya kira bisa setahun juga, kan enggak nyambung ya, misalnya kita baru tapi ternyata sudah enggak punya akses lagi begitu. Untuk harapannya Pak, kenapa kami berikan 3 bulan? Harapannya supaya dalam 3 bulan bisa fokus untuk menyelesaikan minimal satu paper, begitu Bapak. Namun jika misalkan dalam 3 bulan belum selesai dalam penulisan papernya, nanti bisa untuk akun Scopusnya bisa diperpanjang Bapak selama 3 bulan lagi, begitu. Untuk memperpanjangnya nanti bisa menghubungi customer service Rumah Scopus, Mbak Natali Bapak. Nomornya ada di layar, begitu Bapak. Berapa itu biayanya, Mas, kira-kira? Atau enggak lagi? Ada biayanya Bapak, nanti untuk detailnya bisa langsung menghubungi Mbak Natali di nomor HPCS Rumah Scopus atau Oke. saya bisa minta nomor Bapak supaya nanti bisa langsung kami hubungi 0812 0812 38 38 77 77 1120. 1120 dengan Bapak Kus Indarto ya. Ya, betul. Nggih. Baik Bapak, setelah webinar tim kami akan segera menghubungi Bapak Kus Indarto. Terima kasih, Mas. Sama-sama Bapak. Terus ada lagi, Mas. Kalau Silahkan misalnya Bapak. kita ini kita ikut online, terus kalau ikut offline itu ada diskon nggak sih? Untuk karena sendiri-sendiri Bapak, jadi belum ada diskon untuk yang setelah mengikuti kelas online, kemudian mengikuti offline. Namun yang ada diskon itu jika sudah pernah mengikuti camp dan ingin mengikuti camp lagi nanti akan ada diskon. Begitu Bapak. Itu nih. Terima kasih, Mas. Sama-sama Bapak. Selanjutnya ada Pak, pertanyaan lagi Bapak tanya, Ibu Pak. silakan. Silakan Apakah- Bapak. Ya, kalau kelas online di sini saya lihat itu ada apa? Ada fasilitas akun Scopus berlisensi 3 bulan. Betul, Bapak? Ya, tapi saya waktu lalu itu apa ikut online juga seperti sekarang ini kan, tapi akun Scopus untuk yang disebutkan di sini belum dapat. Bagaimana, Pak? Baik Bapak, mendaftar kelas online-nya masih ingat Bapak? Karena ini program terbaru dari kami, begitu Bapak. Kalau boleh iya, tahu iya. Bapak, mendaftar kelas online-nya kapan Bapak? Saya tanggal 9 Januari. Baik Bapak, untuk yang kelas online lama, itu belum termasuk dengan akun Scopus berlisensi Bapak. Namun jika mau upgrade, bisa Bapak, nanti akan kami berikan link untuk pendaftarannya, begitu. Boleh saya minta nomor WA-nya Bapak? Bisa, Pak, ya. 0811 0811 48 48 23 23 67. 67 Bapak Johan. Pak Johan, iya. Baik Bapak, nanti setelah webinar CS kami akan segera menghubungi Pak Johan. Baik, ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu silakan. Baik, kalau Mas silakan. Adrian, Mas, saya mau tanya, Mas. Silakan Ibu. Ibu Lia. Kalau itu misalkan saya kan rumah saya di Sleman, apa kalau mengikuti camp harus nginap atau boleh pulang karena kan ya sama-sama di Sleman gitu. Mas Baik Andian, Ibu. Mas Oke, Andian, Bapak. Iya Pak Jo. tak jawab. Iya Pak Jo, silakan Pak Jo. Bu, mau selesai apa enggak gitu aja? Ya pastinya mau selesai, Pak. Kalau mau selesai, nginap di rumah saya. Oh gitu, nggih. Nanti akan banyak kolaborasi dengan banyak orang. Nanti Ibu bisa kerjakan malam, gitu. Kalau pulang ke rumah, nanti fokusnya beda lagi. Nggih. Kalau misalnya kan saya ikut camp sesudah Lebaran. Nah, saya bawa artikel sudah jadi atau hasil penelitian atau masih dalam bentuk Nah, itu bahasa Indonesia atau Mas dasbundi, Pak? Mas Andian yang jawab.
Baik, Kalau Pak Jo. kan, Bapak Ibu saya sarankan ya, ikut ke rumah. Kalau nggak nginep juga nggak apa-apa, cuma resikonya nggak selesai papernya. Itu Mas Dian. Lanjut Mas Dian. Baik, Pak Jo. Baik, Bu Lia, untuk mengikuti camp, syaratnya hanya membawa hasil riset saja, Ibu. Begitu, Ibu Lia? Hasil riset masih dalam bahasa Indonesia atau sudah mungkin sedikit-sedikit diterjemahkan, Mas? Bahasa Indonesia saja tidak apa-apa, Ibu. Nanti Oh, baik, Mas. kami dampingi untuk mengolahnya, begitu, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama, Ibu Lia. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, sebelum Iya, saya tutup. Mas, saya Andriono, Mas. Silakan, Pak Andriono. Eh, ya, tadi saya mau nanya soal apa namanya jurnal yang kisah apa atau daftar jurnal Q1 dan Q2 yang kira-kira bisa kita masuki gitu, Mas. Tapi nggak sampai tadi karena udah keburu jam 5. Baik, Pak. Untuk pertanyaan tersebut mungkin Pak Jo lebih menguasai, Pak. Mohon maaf, Oke. saya belum bisa menjawab. Oke, kalau gitu Mungkin ya udah. nanti Berarti bisa, saya minggu depan harus ikut lagi nih. betul, Bapak. Kamis depan bisa langsung ikut, datang Siap. paling awal, dan Siap. langsung mengajukan pertanyaan. Begitu, Bapak. Siap. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak Andriono. Baik, Bapak Ibu, terakhir sebelum saya tutup, silakan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup webinar sore ini sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung dan masih stay sampai akhir. Saya Handian sebagai admin. Memohon maaf atas kata dan sikap yang kurang berkenan. Selamat sore, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Webinar saya tutup. Salam Q1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.